Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manduwangi, kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi edisi spesial Ramadan. Bersama aku Aulia dan aku Ian. Yeay, akhirnya aku kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi. Hari ini aku ditemanin sama Aulia. Iya, ini pertama kalinya kita podcast bareng ya Aulia. Semoga lancar dari awal sampai akhir. Amin. Karena kita hari ini akan sharing tentang slice of life kita. Iya, gitu. benar banget tuh Kak. Kehidupan kita gitu. Perjalanan hidup kita ya Kak. Betul. Ya. Aku suka banget podcast yang kayak gini yang enggak banyak mikir gitu iya, ya. Kita santai-santai aja. Bener. By the way, gimana nih kabarnya Aulia hari ini? Alhamdulillah baik banget ya Alhamdulillah, teman-teman. terlihat dari wajahnya sangat happy dan ceria. Padahal sebelumnya ada drama guys. Gak apa-apa, it's okay. Ya, Yang penting kita di depan kamera harus happy ya Kak. Benar banget tuh Kak. Kalau Kakak sendiri gimana nih Kak kabarnya? Ya, barusan sudah sangat terlihat aku bagaimana kabarnya. Aku dari kemarin batuk-batuk guys. Entah kenapa nih puasaan aku batuk-batuk terus. Mungkin karena siang-siang nggak makan kali ya. Pasti nggak nyambung. Anyway, ya sudah nggak apa-apa. Gimana nih puasanya Aulia sejauh ini? Ini sudah mau mendekati akhir ya. Gimana Alhamdulillah puasanya? masih aman-aman aja sih Kak. Oke, biasanya perempuan itu banyak bolongnya. Gimana? Udah dapet bolong atau belum? Udah pas awal-awal kemarin. Alhamdulillah, jadinya pas tengah-tengah nggak ada bolong ya. Iya, aman banget. Oke, Kalau kalau Kak Ian sendiri? Kalau aku alhamdulillah juga udah lancar. Cuman waktu itu sempet nggak kuat karena ya sakit. Aku sempet sakit seminggu kan. Oh. Nggak apa-apa. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan teman kita, sahabat kita, keluarga kita. Iya, bener Setiap hari kita udah ketemu, tapi nggak apa-apa Bener kita banget. undang mereka ke podcast kita. Ini dia Adnan dan juga Kak Helen. Wah, hari ini Kak Adnan seragamnya beda sendiri ya. Iya tuh Kak, kenapa tuh Kak? Jelas, ini kan seragamnya ini melambangkan kecintaan nggak? Kecintaan terhadap siapa tuh? Terhadap siapa atau terhadap apa? Bukan terhadap seseorang, tapi Oh. terhadap klub tercinta saya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nih Kak, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya Kak ya. Iya, boleh. Ngobrol santai aja. Gimana kabarnya Adnan hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Seperti biasa. Alhamdulillah. Ya, setiap hari juga Adnan Iya, selalu iya, sehat sehat ya, bahagia Kak, ya. ya. Kalau Kak Helen ini ada kakak kelas kita yang sangat gitu. Kakak kelas kita yang paling apa ya? Yang paling dekat sama kita. Iya, benar banget tuh Kak. Tiap hari di Infocom bersama dengan Mas Fahmi dan Mas Agil. bener banget. Mbak Helen ini tidak pernah ketinggalan untuk masuk ke Infocom. Alhamdulillah Mbak Helen dari awal kelas 12 sampai sejauh ini masih stay bersama kita, menemani kita. Sementara yang lainnya sudah entah kemana. Tapi Mbak Helen tetap menemani kita. Gimana kabarnya hari ini Kak Helen? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana? Kapan lalu kakak kelas 12? Maaf guys, batuk. Kakak kelas 12 kapan lalu kan ujian. Gimana ujiannya Kak Helen? Susah-susah mudah sih. Menurut Kak Helen yang paling susah apa tuh pelajarannya? Pelajaran yang tadi itu kimia. Oh, kimia. Oke, emang kimia tuh susah-susah gampang gitu ya. Tapi kalau misal aku dulu kelas 10 kan semua mapel masih ada ya. Aku lebih better kimia sih daripada fisika. Ya benar banget, benar nggak suka fisika. Kalau Kak Helen suka fisika atau kimia? Kimia sih. Soalnya kan kelasku kan nggak ada fisika. Oh, seperti Ya, itu. adanya kimia biologi gitu. Benar, seperti itu. Anyway, sudahlah. Hari ini kita apa ya? Kita ngomongin apa sih? Kita hari ini Iya. aku juga nggak tahu kita mau ngomongin apa. Benar banget Kak. Random aja gitu. Random aja. Oke. Gimana akhir-akhir ini kehidupannya Mas Adnan? Iya, sama Kak Helen ya Kak, di bulan puasa ini menjelang akhir ya Kak ya. Ya, sudah menjelang akhir, bentar lagi kita dipertemukan dengan Lebaran ya, Insya Allah kita Amin. dipertemukan Lebaran. Sejauh ini Ramadannya gimana nih, Mas Helen? Mas Adnan dan juga Iya. Mbak Helen. Gimana sejauh ini rasanya? Dulu aja Kak Helen. Sejauh ini Ramadannya tuh naik turun sih. Waduh, naik turun. Maksudnya tuh Gimana kayak
kadang bisa apa? Bisa seneng, bisa Iya, enggak gitu ya. Apalagi Ramadan ini juga bertepatan dengan kakak kelas 12 ujian. Iya, benar banget tuh, Kak. Dan Pasti- juga pengumuman SNBP. benar Waduh. Tanggal 18 ya. Iya, iya benar. Kita nggak usah ngomongin tentang SNBP. Santai-santai aja nggak Santai-santai sih, aja, Kak? nggak usah ngomongin itu. Kalau kita nggak tahu ya, kayak Ellen dapat biru atau enggak, tapi Iya, semoga dapat biru. dapat biru. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Oke, gimana nih Kak kegiatannya Kak selama bulan puasa ini ngapain aja? Kalau kegiatannya itu waktu pulang sekolah, kan aku kan ada kayak kerja juga kan. Oh, part time gitu. Iya, iya, keren banget ya Kak ya. Keren. Nah, Masih jadi- siswa tapi udah bisa menghasilkan ini Cuan. Nah, misal kayak ada yang PO gitu ya, waktu pulang sekolah itu aku kayak nyiapin pesanan-pesanan teman-teman yang PO gitu. Terus habis itu nanti sekitaran jam 4:30 itu aku nganterin pesanannya mereka. Ini pesanan makanan. Mm-mm. Oh, makanan. Jualan apa tuh Kak makanannya Kak? Boleh dong di-spill kepada Iya, sobat spill. Mandawangnya ada di sini. Makanan Jepang. Oh, bisa ditebak kira-kira apa? Sushi. Sushi, Oh, bukan. wonton, Oh, bukan. Temennya itu apa namanya? Sashimi. Dimsum. Temannya Dinsam. Iya. wonton. Bukan. Apa ya? Korea nggak sih? Gyoza, Nggak tahu. gyoza. Oh, gyoza. Ya itu Oke, cuman oke, itu. gyoza. Sama apa lagi? Gyoza Sama aja. tahu kocek. Oh, tahu kocek. favorit. Kenapa kok Bener-bener. namanya kok tahu kocak? Ya, Bukan tahu kan- kocak. karena kalau apa sih ini dari tadi sound effect-nya karena kalau tahu kecak itu dari Bali. Lucu-lucu. Wah, nggak mau, aku nggak suka kayak gini loh. Oke. Terus Kak, aku kemarin kayak lihat-lihat di IG-nya Kakak itu lewat FYP ku itu Kak. Lewat FYP. Iya, kayak Apa tuh? Kakak beranda Kenapa gitu. tuh? Apa? Kakak itu kayak suka ngerajut gitu. Iya, suka. Ada nggak sih hasilnya di sini? Ada nggak dibawain? Ada di sana di belakang. Kalian kalau mau lihat hasil rajutannya Kak Ellen nih, follow Instagramnya @moon apa ya? Lupa apa? Pun Fotopil. Ya, itu ada hasil rajutannya Kak Ellen. Aku juga sering kali ngelihat di story atau nggak di status Iya, WA-nya Kak Ellen itu. Ngerajut Keren gitu banget ya, Kak. gitu. Aku pengen belajar. Waktu itu aku minta ajarin Mbak Ellen, nggak mau dia ngajarin. Kata, mau. Perlu kursus Padahal- kayaknya nih. Apalagi buat kayak gitu kan butuh kesabaran yang ekstra nggak sih? Bener banget tuh bener. Kak. Sedangkan- Sabar ya kan ya. Sedangkan saya yang kesabarannya setipis tisu dibagi 4, dah kayaknya 1 Z dah. Biar nggak mau lanjutin lagi. Kok bisa gitu loh Kak, telaten gitu loh. Gimana sih Kak Ellen? Apakah kenapa sih Kak Ellen tuh mau ngerajut-rajut gitu tuh kenapa? Soalnya suka hobi. Kalau misal kita ngelakuin kalau kita ngelakuin hal yang kita suka tuh bakal nggak kerasa gitu loh. Jadi kayak ya udah ngalir aja gitu. Orang-orang bilangnya kayak kok sabar sih? Ya karena kita suka gitu. Berarti emang Dan harus suka dulu iya ya, Kak, ya. rahasianya tuh harus suka dulu gitu. Nah terus Kak Ellen berarti selain ngerajut-rajut berarti suka dong hal-hal yang berbau seperti itu. Iya suka yang berbau kayak seni-seni gitu. Oh, estetik banget ya Kak ya. Aku waktu itu ngelihat tasnya teman kita, itu Iya, iya, ada yang benar. hasil rajutannya Kak Helen. Dan itu banyak banget ya sampai kayak full banget satu tas Betul. gitu loh Kak ya. Aku kan juga pengen dibuatin sama Mbak Helen. berapa sih nih aku bayar? Oke, kalau Kak Adnan nggak dibuatin sama Mbak Helen? Sudah. Gitu. Kemarin Iya, iya, sempat dibuatin yang bentuk apa sih? Kayak Hati. boneka gitu nggak sih? Teddy bear. Ya, Oh, teddy bear. Imut banget ya Kak ya. gemes Hadiah banget. istimewa Kak atau apa? Bukan sih kayak hadiah ulang tahun. Oke, Jadi oke, oke. waktu itu yang juga ulang tahun gitu. Kan kebetulan baru ngasihnya tuh pas bulan apa? Lupa aku ya. Pokoknya intinya dekat-dekat ini loh. Nah, tapi nggak apa-apa, itu sudah istimewa buat saya. Oke, next time aku harus dibuatin sama Mbak Ellen. Iya benar Oke. banget Kak. Nanti nggak usah. Nah, ya udah. Oke, kalau Adnan gimana nih akhir-akhir ini kehidupannya Ya, sebagai anak mahat yang setiap hari di Mandua Banyuwangi? Iya benar banget. Kurang lebih sama sih seperti kemarin. Cuman bedanya kan kita
puasa ya. Ada nggak sih perubahan atau perbedaan yang Mas Adnan rasakan ketika puasa dan juga nggak puasa? Ada beberapa. Gimana tuh? Ya, yang pertama itu harus bisa sering-sering nahan lapar ya. Nah, ya itu Soalnya saya kalau di luar puasa juga sering ngemil juga. Sering Kok nggak ngemil. kelihatan kayak orang suka ngemil Iya ya? bener banget tuh kak. Ya, tapi kan delik-delik ya kan. Oh gitu, ternyata. Ya bisa kalau lapar biasanya beli camilan, beli minuman gitu. Cuman ya nanti diukur aja sih seberapa butuhnya itu. Terus kalau puasa kan kita harus menahan lapar dan haus ya. Akhirnya ya gitu wes sering banyak istirahatnya juga. Oke. Tapi kan menurut saya kira itu bakalan bulan puasa ini banyak free-nya toh. Ternyata enggak. Ternyata enggak, masih ada kegiatan yang harus dilakukan. Yaps, betul sekali. Apalagi kita sebagai siswa Man 2 Banyuwangi yang sangat sibuk, super. Benar Banyak sekali acara. Tapi nggak apa-apa, seru kok sekolah di Man 2 Banyuwangi. Seru banget teman-teman. Oke, gini. Kak Adnan itu kan yang aku tahu juga sebagai salah satu antusias terhadap bidang olahraga. Iya benar banget betul tuh kak. kan? Bener banget. Ada nggak sih yang Mas Adnan rasakan kehidupan olahraganya Mas Adnan selama Ramadan dan juga pas nggak Ramadan tuh gimana gitu? Ada tentunya kan ada suatu perbedaan intensitas ya. Jadi kalau saya misal di bulan puasa itu tidak terlalu memaksa untuk memakai intensitas HIIT yang high intensitas training itu. Akhirnya kan khawatirnya itu nanti Bahasanya susah sekali ya, mohon maaf. Saya nggak paham ini nggak ya, dong. secara garis besar intensitas tinggi lah, yang mana memaksakan tubuh saya untuk bekerja lebih maksimal kan. Apalagi kan kalau misal saya kebarengan kegiatan di sekolah dan saya memaksakan untuk olahraga di sore hari ataupun malam, akhirnya kan kecapean ya. Nah dari itu saya mengambil titik tengahnya aja tuh kak. Apa tuh titik tengahnya? Jadi titik tengahnya itu saya tetap olahraga, tidak meninggalkan hal tersebut, tetapi dengan intensitas yang agak menurun. Kayak gimana itu contohnya? Intensitas Misal yang ya, menurun itu? ketika saya olahraga di luar bulan puasa, itu kan umumnya itu saya 1 jam sampai 1,5 jam ya. Itu kalau untuk porsi saya sebenarnya itu mulai dari live training weight terus sama cardio juga itu sudah jadi 1 jam itu. Tetapi kalau emang misal dalam bulan puasa itu biasanya kan saya ngelakuin itu cuma bisa ketika sebelum buka puasa dan setelah taraweh gitu. Jadi di waktu itu ada perbedaan ya. Kalau misal di setelah taraweh artinya kan kita sudah mendapatkan energi ya dari makanan buka. Betul. Mulai dari es doger, es teler dan lain-lain kan ya. Segala macam es-esan. Ya, pokok kuat langsung diemplok aja. Oke. Jadinya kan di sana kan mempunyai banyak energi yang mana bisa memakai intensitas tinggi. Tapi kebalikannya kalau misal sebelum buka maka itu diturunkan intensitasnya. Khawatirnya nanti malah ngedrop. Benar. Tapi selama Ramadan ini pernah nggak Mas Adnan ngerasa ngedrop gitu? Aman. Alhamdulillah aman. Berarti Ya, Kak, ya. apa namanya kayak rencananya Mas Adnan itu sudah terpikirkan dengan matang. Jadinya ketika hari-hari pokoknya ngono lah rek. udah tertata rapi Tertata rapi jadinya tidak mudah ngedrop Iya, gitu olahraganya. Jadinya kan saya 1 hari itu sebelum puasa hari pertama itu saya buat schedule, buat jadwal. Jadi kegiatan sehari-hari itu day in my life saya itu dicatat sedemikian mungkin di sana. Jadi kakak punya schedule sama a day in my life sendiri ya kak ya? Ada. Gitu. Ilmu baru nih buat teman-teman semuanya. Buat aku juga banyak sekali kosakata dan beberapa hal yang belum aku tahu ya. Kita tahu dari Amna. Teman-teman semuanya kalau misal pengen tahu atau pengen konsul tentang keolahragaan bisa ke Mas Adnan. IG-nya @adnan.maulana. Ya aku inget kok IG-mu. Oke. Balik lagi aku pengen tanya ke Mbak Helen nih. Pastinya selama bulan Ramadan ini kan kemarin juga sempat ujian tuh sampai 8 hari kalau nggak salah ya. 8 hari atau berapa. Nah itu gimana sih Mbak Helen? Kalau misal umumnya manusia-manusia seperti kita ini
Ramadan atau pas ketika puasa itu kan pasti kita kayak lemes, letih, kayak mau ngapain itu males gitu. bener banget. Nah, kecuali kalau misal setelah buka itu udah, wow, Kayak- energinya udah kembali lagi. mau berkegiatan itu lebih seger lagi gitu Betul. ya Kak, ya, Kak. Ha-ha. Aku pengen tanya nih ke Mbak Ellen. Mbak Ellen kan pas ujian selama sebentar. Selama puasa, gimana sih kayak Kegiatan bukan. Aduh, aku pengen nanya tuh bingung gitu nyusun kata-katanya. Iya gini. Kalau puasa kan umumnya orang males. Nah, gimana sih Mbak Ellen menghilangkan rasa males itu supaya mau belajar buat ujian, apalagi ketika puasaan gitu males-males gitu orangnya. Lagi males-malesnya. Maksudnya umumnya orang males gitu. Nah, gimana Mbak Ellen? Ada nggak sih tips atau rahasia? Aduh, aku ngomongnya belibet banget sih hari ini apa-apa, kayaknya nggak gara-gara lapar ya. Santai aja. Enggak. Tinggal beberapa jam lagi kok. Ya. Boleh ini Dam. kayak tips belajarnya atau waktu ujian gitu ngerjain malas gitu. Iya, jadi wow, wes bawa ngomong wes. Cerita-cerita aja dah. Nah, waktu ujian kemarin itu aku kan ujiannya sekitar 2 jam kan ya. Betul. Nah, itu pasti kayak kita udah nyelesain soal, habis itu nunggu waktu sampai selesai baru bisa dikirim kan. Nah, itu kebetulan ya. Aku bawa rajutan nih. Buset. Aku taruh di sorokan nih. banget ya Berarti- Kak ya. Jadi kayak untuk menghilangkan rasa ngantuk, aku jadi ngerajut gitu. Ngerajut ya Kak ya. Iya gitu. Jadi Ilmu baru. Tapi ketahuan nggak sih sama guru? Kamu bolehin ya? enggak ketahuan. Oh, nggak ketahuan. Oke. Tapi kayaknya dibolehin sih kan nggak nyontek. Iya benar. gitu. Tapi Daripada gabut kan nungguin. Aku setiap ujian tuh ya paling males tuh nungguin selesai waktu selesai ya kan. Kayak ya waktu ujiannya 1,5 jam misal kita 30 menit gitu udah selesai. Sejam itu males banget gitu. Jadi Daripada memanfaatkan waktu sebaik mungkin kan. ya boleh dong. Kalau misal Mbak Ellen nunggu ujian selesai ngerajut, aku besok nyusun Lego. Boleh. Pas ujian. Biar produktif. Biar nunggu nggak bosen daripada kita tidur gitu kan Iya, udah bener. selesai waktunya. Mending nyusun Lego. Oke. Oke. Terus ada lagi nggak sih yang halangan-halangan ketika belajar buat ujian? Kan kebetulan aku selama Ramadan kan ngaji gitu kan. Ngajinya tuh modelnya kayak anak mahat, kayak anak pondok gitu loh. Kayak kita sore ngaji, itu nanti pulangnya besok paginya. Hah? Paham. Jadi tadi itu kan ya waktu aku habis nganterin PO-nya teman-teman, itu kan aku pulang. Nah, itu aku siap-siap buat Ngaji. buka habis itu ngaji. buka. Ya ngaji. Ngajinya itu mau isya. Oke. Jadi kita isyaan di tempat ngaji itu. Habis itu kita sholat tarawih bareng-bareng. Nah, Terus terus ngaji lagi. kita kan biasanya kan ngaji kitab. Cuman gurunya sekarang tuh kayak ada halangan gitu loh ya. Jadi kita lanjutin buat tadarus 1 juz gitu. Jadi kalau bisa 1 bulan itu kita katam. Katam 30 juz gitu. Iya, terus Masya Allah. Berarti itu di tempat ngaji sampai berapa jam itu? Ya sampai kita dari isya sampai pagi. Sampai subuh. Berarti nginep di nginep di tempat ngajinya. Terus habis itu waktu selesai itu kita istirahat dulu. Habis itu nanti kayak ada bel gitu kan, kita tidur. Terus bangun malam gitu buat sholat malam biasanya. Ya itu. Unik ya. Aku belum tahu sih. Aku baru tahu sumpah. Tapi kayak modelnya kayak pondok kilat nggak sih? Iya gitu. Ya gitu sih. Ada ya, Kayak gitu. khusus buat Ramadan gitu. Oh, khusus buat Ramadan. Edisi Ramadan. Mungkin teman-teman yang hidupnya gabut-gabut aja di rumah boleh deh ikutan ngaji yang kayak Mbak Ellen ini. Jarang-jarang tapi ada yang kayak gitu ya. Ya bener banget Kak. Aku aja baru denger sih Kak. Farming pahala. Farming daripada di rumah habis buka, habis terawih, tiduran rebahan mending ngaji. Cari yang bermanfaat ya Kak ya. Iya, Betul. nah habis sholat malam itu kan kita sahur nih ya. Sahurnya tuh bareng teman-teman, jadi kayak seru gitu. Habis sholat malam kan mesti kan kayak kriuk-kriuk ngantuk gitu kan. Ya. Nah Dan itu kadang setiap hari. iya sampai 1 bulan penuh. Berarti Mbak Ellen nggak di rumah sama sekali. Enggak. Pulangnya tuh waktu pagi, siap-siap mau pulang ke sekolah, pergi ke sekolah. Oh, Iya. berarti habis subuh pulang. Iya. Habis subuh itu ngaji dulu, bentar.
Jadi pulangnya itu sekitaran jam 5.20 biasanya. Wait. Oke. Se- bentar Kak, bentar. Berarti kan Mbak Helen kan ngaji nih di tempat ngaji. Iya. Terus waktunya Mbak Helen buat belajar kapan? Itu kan ada jeda habis ngaji Isya itu. Habis tadarus. Bentar doang belajarnya. Ya kan ada juga waktu sahur. Oke, make sense. Oke. Bener-bener pinter banget ya Kak mengatur waktunya. Mengatur waktunya, apalagi menyeimbangkan akhirat dan dunia. Harus seimbang ya teman-teman. Dapat ilmu buat ujian ada, Iya. ngajinya juga ada. Dapat semua ya Kak ya. Tahun depan aku harus ikut sih kayaknya. Semoga kita tahun depan bisa dipertemukan. Amin. Tapi kayaknya Kak Firman perlu trial dulu nggak sih? Kamu kok meremehkan aku? Tapi kan biasanya kan kalau jujur ya Kak ya, kalau menurut saya itu kan juga apa ya? Perlu ada, iya perlu ada apa namanya kayak adaptasi. Perlu gitu. adanya adaptasi. Harus dilatih dulu, nggak bisa kayak Langsung. pengen dipaksa gitu, susah Benar, pastinya, betul. susah. Saya Setuju. dulu juga kehidupan di Mahat tuh awal-awal juga susah ngatur waktunya. Padahal itu ya ada beberapa waktu senggangnya juga yang mana masih belum bisa memanfaatkan itu secara baik. Ya. Jadi benar-benar harus pinter apa ya mengatur waktu agar bisa nggak buang-buang waktu sia-sia gitu lah. ya Kak. Supaya bisa tetap produktif di bulan Ramadan. Oke. Gitu. Tapi jangan meremehkan aku bisa ngaji loh ya. Kalau saya percaya Pak sama Kak Firman. Oke. Jarang-jarang nih Adnan bilang kayak gitu, aku jadi merinding. Merinding ya aku Adnan bilang kayak gitu sumpah. Oke, ngomongin apa lagi nih kita? Dari tadi kita nanyain mereka kalian nanyain ke kita dong. Nanya oke. opong. Kayaknya perlu ceritain deh sedikit A Day in My Life Kak Firman selama Iya, selama Ramadan ini gimana? Kayaknya kan biasanya kan beda-beda ya. Oke. Jadi aku ceritain dulu ketika pas awal-awal Ramadan itu kan kita libur libur 2 minggu ya. Iya. Itu sampai 2 minggu. Itu aku sakit guys. Ya ampun. Sakit seminggu. Sakit apa tuh Kak? Ya sakit demam. Entah kenapa ya. Tahu nggak? Aku tiap Ramadan pasti awal-awal bulan Ramadan itu mesti sakit. Kenapa ya? Tahun lalu juga sakit. Berarti setiap tahun pasti sakit. Iya, nggak tahu kenapa gitu sakit gitu. Jadi kemarin aku sakit seminggu, itu bener-bener aku demam, nggak kuat apa-apa. Tapi ya untungnya masih kuat buat puasa. Masya Allah. Nah, satu hal yang nggak boleh kita tiru, teman-teman iya. tiru adalah aku keluar rumah ketika mau cari takjil doang. Iya. Jadi aku keluar rumah cuman pas mau nyari takjil. Jadi seharian tuh aku di dalam rumah doang. Terus keluarnya cuma hanya untuk cari takjil aja. Iya, itu tolong jangan ditiru teman-teman. Aku masih sakit, lagi sakit. Iya, lagi sakit teman-teman. Tapi padahal ya, kalau ketika kita sakit itu kan harusnya kita harus menyentuh gerak. menyentuh matahari nggak sih? Ada kena matahari terus gitu. Ya aku emang bodoh. Malah di dalam kamar terus. Enggak di dalam kamar terus, maksudnya di dalam rumah doang gitu. Nggak keluar berarti ya Kak? Soalnya udah lemes banget gitu. Lemes banget. Tapi pas nyari takjil semangat. Kayaknya emang hukum alam ya ini ya. Kayaknya ini ya. Iya, benar-benar. Soalnya kita kan kalau udah keluar tuh pikiran udah hilang gitu loh rasa sakitnya. Betul. Mau beli itu, beli ini, semuanya mau dibeli. Kayak udah bentar lagi maghrib gitu. Udah semangat. Semangat. Ntar itu sakit lagi. Sakit lagi. Habisnya buka, habis terawih gitu sakit lagi, lemes lagi, badan Lemes pusing. lagi. Terus besoknya gitu lagi. Cuman seminggu aja tapi tapi habis itu seminggu. sempet waktu itu nggak masuk sekolah 2 hari atau 3 hari gitu. Karena sakit itu. Wah, unik ya Kak ya. Unik ya. Apanya yang unik? Udah itu pokok aku pas awal Ramadan. Terus pas tengah-tengah Ramadan yang nggak ngapa-ngapain sih, kayak aku ngerasa ya guys ya, semakin kesini puasa tuh kayak udah gitu-gitu aja Ya, gitu. kayak nggak ada ya. Nggak Kayak, ada. jujur puasaku tahun lalu sama tahun sekarang itu kayak tahun lalu aku masih kayak ya Allah aman maghrib gitu. Kayak sekarang ya udah biasa aja gitu. Kayak Apa? lebih excited yang dulu gak sih? Iya benar. Apa karena vibes-nya beda gitu ya tiap Ramadan ya? Kayak tahun ini tuh vibes Ramadannya kurang gitu, entah Iya, kenapa iya, aku benar, ngerasanya ya. Biasanya waktu sahur kan ada kayak yang bangunin gitu kan, yang tetek gitu Iya, biasanya. iya, Sekarang tuh guys. jarang banget.
Bentar. banget. Kalau aku masih ada sih. Apalagi aku di sini tinggal bareng Mbah. Aku tinggal bareng Mbah guys. Itu aku kayak sendiri, soalnya mbahku itu kan sudah sepuh, Iya. sudah tua. Jadi kayak aku harus bisa ngerumat diriku sendiri gitu. Walaupun aku tinggal berempat nih di rumah, tapi kayak aku tuh berasa tinggal sendiri gitu di rumah. Karena kayak aku sahur nggak ada yang bangunin. Mbahku itu karena udah sepuh ya, jadi kadang puasa, kadang enggak. Iya, benar-benar. Itu jadi kayak Wajar. apalagi ketika buka puasa atau ketika sahur itu aku masak sendiri. Masak Gitu. sendiri. Kadang masakannya mbakku sama aku kurang cocok. Iya. Ya gitulah. Ya udah nggak apa-apa. Tapi biasanya masak apa Kak Firman ini? Ya Yang masak. paling sering lah. Kalau yang paling sering ya yang ada di kulkas biasanya nugget sosis gitu. Kalau sayur masakannya Mbah gitu. Itu yang paling sering. Cuman kadang aku ya masak tempe, masak ayam, masak tahu, masak jagung gitu ya, beda-beda lah. Atau tapi lebih sering beli sih. Ya. Anak rantau guys, Iya, anak benar, rantau. benar. Oke, gitulah ceritaku selama bulan Ramadan. Aul dong, cerita Oke, dong. kalau- Iya, Aul. cerita dong. Paling penting dong. Karena mahat nih. Ya sama aja sih, kayak ya bangun sahur terus prepare sekolah, ya gitu-gitu aja sih Kak, sama aja. Oke, gini. Nggak ada yang istimewa. Aulia kan sekarang masih kelas 10 nih, dan ini adalah Ramadan pertamanya Aul di Mandua Banyuwangi. Gimana? Tahun sekarang sama tahun lalu ada beda nggak? Pasti banyak ya. Pasti banyak banget sih Kak, kalau menurut aku kayak dulu kan emang sama keluarga, terus kita di sini sendiri, cuma ada temen aja kan, jadi kayak vibes-nya juga beda sih. Gitu aja. Kalau makanan buka sama makanan sahurnya gimana nih anak mahat nih? Ini berdua nih gimana, cerita dong. Ayo sepil gimana, enak tak? Atau kalian boleh nggak sih kalau misal buka atau sahur tuh beli dari luar gitu? Boleh. Aku ya. Tergantung anaknya juga sih. Kalau Iya. misal anaknya itu suka keluar, suka keluyuran, jadi biasanya beli. Biasanya kalau Oh. belinya itu bukan sendiri-sendiri malah. Bareng-bareng. Nanti bareng-bareng. Bareng-bareng Aku jalan-jalan. Aku waktu itu pernah guys ngelewat depan mana aku mau bukber itu ngeliatin Iya. anak-anak mahat keluar, wih tiki Iya, beli situ, beli lauk, beli es gitu anak mahat Biasanya gitu guys. sih. Biasanya kan ada yang suka keluar, terus biasanya ada yang paling jengkel ini yang suka Apa? titip ini lah. Oh, Benar. Udah titip malah requestnya banyak lagi. Kadang kan kita kan kalau mau kayak ke susu kalau keterburu-buru ya Kak ya, jadi Nah. titipan banyak juga. Nah, kadang kan kita pesananku belum, Iya malah kan, ngirimin malah pesanan kita orang titip lain aja. gitu. Nah itu, misal kita mau belinya SFC yang cuma beberapa meter di sini, lah Iya. kok si anak itu mintanya batagor yang dia dari Malang. banget Kalau tuh, Kak. itu nggak tahu diri nggak sih? Ngeselin banget dah. Masa-masa disuruh. Tapi ya guys, aku tuh iri tau gak sih sama kayak anak mahat atau sama anak pondok gitu, kayak mereka itu puasa itu vibes-nya dapet banget. Vibes sahur dibangunin sama teman-teman ya nggak? Iya, iya, kan? bener banget ya, Kak, ya. Bareng, terus juga buka puasa kayak tadi nyari takjil bareng gitu, kayak seru banget gitu. Gua yang di rumah sendirian, gua Ya, buka ayo aja join. sendiri. Kayaknya perlu join aja. Perlu join aja nggak sih, Kak? Join kan habis ini buka lagi ya PBD. Ya, aku balik lagi gitu jadi kelas 10. Ya enggak, Bisa. Ada slot kosong masih ya Ada nanti. slot kosong. Oh, mahatnya. Iya. Aduh, nggak bisa. Males, nggak mau males. Udah semua tergantung niat. Iya. Kayak gitu aja sih Kak. Emang kan cuma ada beberapa perbedaan sih kalau di luar mahat ataupun di sini gitu. Ya, Maksudnya betul, saya kan pasti. waktu awal-awal puasa juga ngerasain berbeda sih Kak. Apa? Misal kalau di rumah itu lebih banyak apa ya, nganggurnya sih sebenarnya. Betul, benar, Lebih benar, banyak benar. nganggurnya kan masih belum ada tugas dan lain-lain. Cuman saya kayak ngerjain course terus e-learning gitu, yang mana buat sampingan juga lah. Terus kalau di sini kan juga lebih padat akhirnya. Iya, Gitu. benar banget. Kalau di rumah kan mesti setelah ngerjain tugas tidur gitu. Setelah itu nanti Udahan, main HP, terus nanti main ketiduran HP. lagi. Nah, akhirnya wes. Jangan bongkar-bongkar aib. Terus apalagi kan kalau kayak kita di masa remaja sekarang kan kayak beda dengan yang
ketika anak kecil dulu. betul. Dulu kan masih di rumah itu ada beberapa teman-teman setelah taraweh kita itu keluar nanti main bola api, terus main kejar-kejaran, terus yang lagi hit hype-nya sekarang itu kan apa itu? Lomba balap lari ya. Balap lari? Iya. Apa itu? Biasanya Mana balap tuh? lari tuh pas tengah malam nggak? Hah, sumpah? Iya. Baru tahu. Oh, bocil-bocil gitu. Baru tahu ya. Ternyata ada ya kayak gitu ya. Biasanya Baru sih, tahu sih. kalau boleh flashback tahun-tahun lalu gitu ya kayak setelah misal nih kita dimulai taraweh gitu. Ya. Taraweh, setelah taraweh tadarusan. Nah, biasanya kan kalau dulu bocil itu kan ngambil ya itunya lah, Apa? Ngambil Iya. apa? takjilnya. Takjil Ya, gratis jadi kan? nunggu takjil dulu, setelah takjil datang kita makan bentar, kita ngaji Main. bentar. Oh, ngaji bentar. Kirain langsung main ya dia. Wait. Ini kayaknya pengalamannya Adnan. Bener Tahu pengalamannya Adnan nih pasti. Setelah makan takjil kan udah seneng ya, udah kenyang. Setelah itu ngaji bentar lah, formalitas. Iya. Setelah itu biasanya kalau saya itu jam 9 guys. Jam 9 saya pamit ke bapak ibu itu, ya bu, saya mau pamit mau keluar gitu sama sekalian patrol gitu kan ya. Anak-anak kan biasanya kan patrol gitu ya. Bener-bener. Nah, patrol sudah ngumpul jam 9 nanti biasanya ya mabar dulu, terus nanti kan jam 12 sudah sepi tuh kak ya. Jam 12 sepi, saya di depan masjid jalan raya itu kan gak ada orang, jadi balap lari di sana wes sama anak-anak gitu. Pasti bocil tuh gabut-gabut. Katanya bahaya ya kayak di jalan raya gitu ya. Enggak kayak mereka tuh ya udahlah kena komen lah aku ya udah Namanya juga bocil ya. Apa? Bocil. Ya, Bahkan juga main bola itu di tengah jalan malah waktu itu kak. karena tengah malam dari Iya, sepi karena gitu ya. gitu. Setelah itu ya istirahat, nanti ya ngobrol itu. Biasanya ngobrol itu gak kerasa ya kak, dari Tiba-tiba datang 2 jam, malam. 3 jam. Setelah itu wes nanti jam setengah 3 itu udah prepare anak-anak, udah nyiapkan alat-alat semua nih. Udah nyiapkan alat-alat semua. Oh kamu bagiannya yang mentongin ini. Ini terus Seru banget. ya baru itu wes jam 3 udah gerak wes keliling ke rumah warga. Itu berarti nggak pulang ya? Enggak, pulangnya setelah sahur. Oh, nggak jadi- kok. Tapi nggak tiap hari kan? Apa tiap hari? Enggak setiap hari. Mungkin ya 2 hari gitu. Tapi Seru banget sering ya. ya kak ya. Seru banget. Aku pengen. Aku nggak pernah kayak gitu. Apalagi aku dulu kan di Bali guys. Iya iya, iya. benar. Nggak ada. Aku tuh pengen deh punya experience kayak gitu tuh. Kayaknya perlu dicoba. Kamu waktu Ya. bocil tuh ngapain waktu di Bali itu? Waktu sahur atau apa gimana? Ngapain ya? Kayak puasaan di sini sama jujur ya guys ya. Iya. Puasaan di sini sama puasaan di Bali itu jauh banget bedanya. Kenapa tuh? Kalau tersyaku pertama kali puasaan di sini guys. Kalian tahu nggak sih kalau misal buka puasa atau Iya. nggak sahur, itu tiba-tiba ada sirine bunyi. Oh yang Iya. benar. Aku shock banget. Apakah ini trompet sangkakala atau apa? Ini kok tiba-tiba ada? Itu aku pas pertama kali puasaan di sini. Iya, pas buka ya. Apa ini kok ada sirine-sirine gitu? Oh ternyata setiap buka sama sahur ada sirinenya gitu. Apa kalau di Bali guys, azan aja nggak terlalu kedengeran kayak di sini guys. Makanya vibes-nya tuh beda banget, jauh banget. Kecuali kalau misal di Bali itu kan ada kayak daerah yang banyak penghuni Islamnya. Iya. Tapi kalau misal aku di Bali itu rata-rata di Mayoritas. wilayahku itu mayoritas Hindu. Jadi apalagi masjidnya agak jauh gitu. Iya, Jadi iya. kayak tapi untung tempat takjilnya banyak. Terus ada untungnya lagi nih kak kalau di Apa Bali. tuh? Ya bukannya lebih cepat. Oh iya. Kayak itu cuman sugesti doang sih, sama aja perasaan. Cuman beda waktunya aja. Iya. Kalau Kak Helen sendiri masa-masa bocil ngapain? Pernah gak sih ikut kentung-kentungan gitu? Enggak ya, soalnya aku kan cewek. Kan cewek dong. Iya. Oh, tagihan cewek juga ikut kayak Gak gitu. boleh dong. Jadi habis darus malam itu mesti pulang gitu. Kan rumahku kan tengah sawah gitu kan ya. Jadi kayak oh iya aku dulu tuh pernah waktu mau taraweh, waktu bocil itu kan sama kakakku. Nah, itu lewat deketnya sungai. Terus ya itu kan sampingnya kan ada sawah gitu kan. Terus Jadi kan kita lewat set kita tuh denger kayak suara ambulan gitu. Nih gitu. Terus itu kok tiba-tiba ada
cek gitu. Aduh, Terus apaan tuh? aku sama kakakku kan kaget. Itu berdua doang? Iya berdua mau Malam-malam? Iya malam-malam mau taraweh gitu, mau berangkat taraweh. Oh, oke. Terus Nah di samping sawah itu kan ada apa pohon kelapa. Terus aku sama kakak tuh kayak bilang ini apa gitu, kok gundul-gundul plecah. Gundul pelice apa, Rek? kayak kepala nganu nggak sih? Kelapa, tapi itu Iya. nanti dia tuh Iya kayak kepala bergelinding, habis itu kayak jadi kepala. Jadi aku gitu ini apa ini gitu, terus habis itu aku sama kakakku tuh lari itu hasil ya udah gitu ceritanya kayak Ya ampun, aduh, kenapa sih Mbak Ellen harus cerita? Udah takut aku. Katanya itu tiba-tiba kayak berubah jadi muka manusia iya gitu, Pak. gitu. Aduh, aku bayanginnya juga kayak Mana mengerikan kepala aja sekali. gitu loh, kepala. Ngeri ya cerita yang Mbak Ellen ya. Jadi takut aku, apalagi aku malam-malam biasanya suka nyari. Enggak apa-apa kan. Nggak apa. Temenin. Temen siapa? Sekarang Kuntilanak. Ramadan gitu kan. Semua setan dikurung terkunci, ya, terkunci. dikurung. Bukan nanti kalau misal ketemu gitu, oh iya, setannya dikunci. Iya iya iya. Wah, setan dikunci enggak tuh kayaknya teman-temanku masih mereka masih berkeliaran bebas. Ngajakin buka ya, Kak ya. Ngomong-ngomong tentang buka guys, selama Ramadan ini kalian udah bukber berapa kali nih? Kalau- Ada event-event bukber gitu? Udah 2 kali sih. Udah 2 kali? Iya iya. 30 hari Ramadan baru 2 kali bukber? Iya. Kok bisa ya? Cepet banget ya, Kak ya. Kok bisa ya bukber yang cuman segitu? 3 kali deh, 3 kali. Yang pertama itu sama anak kelas. Anak kelas 12 sekarang ini. Iya. Nah, yang kedua itu sama anak kelas 10, alumni kelas 10 gitu. Oke, terus yang ketiga? Sama anaknya. Seru banget waktu itu guys, rugi sih yang nggak ikut. Bener banget. Wajib ikut gak sih next year? Oke, kalau Adnan bukber nih ada nggak nih bukber kemarin? Ya masih 2 kali ini kan. Kenapa sih orang-orang pada bukbernya? apa karena aku yang terlalu boros aku ya? Tiap ada bukber gitu mesti tak ikutin gitu ya. Kayaknya aku harus belajar buat bilang enggak deh. Iya, harus iya, pandai-pandai menolak. manage uang Ini juga paling kan. penting gitu, Kak. Tapi kan kalau misal kita bukber kan ya ada serunya juga kan. Kayak bisa ngobrol, apalagi kalau misal sama alumni gitu. Nanti kan nostalgia bareng gitu. Ya bisa sharing-sharing juga kan. Kalau sama teman SMP atau SD gitu bukber juga nggak kalian? Enggak. Masih belum, mungkin setelah belum. liburan sih. Bukbernya habis lebaran. Enggak, maksudnya setelah liburan puasa ini sekitaran tanggal 21 ke atas. Oke. Kalau Aulia ada nggak nih event-event bukber kemarin? Ada lumayan. Lumayan ya. Ya, lumayan. Wis ketok kata wacaya aku wis iso. Beran hari ini. Ya guys, ngomongin tentang duit nih. Kalian kan anak mahat nih. Kalian Ramadan nggak Ramadan gimana? Finansial kalian Iya, iya. apakah Apa beda? terasa borosnya atau tidak terasa? Normal kalau aku dulu ya, Kak. Iya, iya. Kalau aku pribadi masih normal-normal aja, aman, guys. Oke, kalau Adnan? Masih aman. Malah kalau puasa lebih hemat sih, Kak. Wah, aku enggak ya. Iya, Iya, kan iya. kan nggak jajan paginya. Ya, kalau misal kita di luar bulan puasa, Nah. pasti kan pengeluaran saya yang wajib tuh 10. Pasti itu sudah keluar. Karena kan mau beli nasi siangnya itu kan di kantin gitu. Akhirnya kan 10 nanti digenapkan lah 15 sama esnya, sama kerupuknya dan lain-lain gitu, sama jajan juga. Tapi kalau pas bulan puasa itu malah saya minim pengeluaran gitu. Bener. Minim pengeluaran juga. Soalnya kan juga kemarin tuh planningnya bawa misal kayak bawa jajan dari rumah Iya, gitu. iya, iya. Akhirnya kan di sini kan gak usah perlu beli jajan. Cuman ya kadang aja beli jajan ketika pas kumat-kumatnya sih. Pas malam gitu ya biasanya. Lagi pas malam. pengen-pengennya gitu ya Nah, kan Kalau enggak jajan. pas ada takjil baru gitu dicoba gitu. Nah, gitu. Kok bisa ya? Berarti aku emang orang boros banget deh. Astaga, aku puasa nggak puasa tetep aja borosnya guys. Udah males aku kayak gini. Kalau Mbak Ellen gimana nih? Selama Ramadan dikasih ini nggak dari itu? Tetep dapet dikasih nggak? tetap dapat. Oh. Cuman harus pandai-pandai manage uang juga gitu. Iya betul. Kan pastinya ada kayak kebutuhan mendadak gitu kan. Jadi misal kalau Kebutuhan mendadak untuk beli takjil, tiba-tiba ada jajan enak, wih, nenggok Bener banget. Enggak ya? Nah Enggak. itu ya. Oke.
Oh my god. Mungkin kita udah cukup lama nggak sih Kak Iya. sharing kita kali ini. Kita dari tadi udah ngobrolin tentang puasa ya. Tentang puasa, tentang pengalaman-pengalaman juga. Heeh. Sampai ada cerita horor loh teman. Iya. Horor. Halo keseharian kita selama bulan Ramadan seperti itu teman-teman. Iya, benar banget. Apakah teman-teman merasakan adakah kesamaan antara kita dengan teman-teman semuanya? Langsung aja komen di bawah. Atau kalau kalian mau cerita-cerita pengalaman kalian selama Ramadan kayak tiba-tiba ngelihat apa tadi? Kuntil apa? Gundul pecah. Gundul Gundul plecek atau plecek. apalah itu di jalan, boleh cerita-cerita di kolom Sharing-sharing komen. di kolom komen. Oke, terakhir nih buat Adnan sama Mbak Helen, kata-kata buat Buat- spesial Ramadan. Ayo dong, keluarkan kata-kata kalian. Siapa dulu nih? Kak Adnan dulu. Oke. Ya, Adnan saya. Sees. Kata-kata hari ini. Habis ini masuk di Instagramnya. Benar. Tetap ilmu taraweh bukan ilmu padi. Oke. Maksudnya itu Gimana tuh? bukan siapa yang datang paling awal, tetapi siapa yang paling bertahan hingga akhir. Tapi apa? Enggak jadi ngomong. Iya, wes. Nah, lanjut Mbak Helen, kata-kata hari ini. Nggak bisa kata-kata tapi ngasih nganu gitu Ya boleh. Silakan. Jadi Motivasi. mumpung kita di bulan Ramadan ini ya, 1 bulan itu kita manfaatin baik-baiknya buat farming pahala juga gitu. Yaps. Jadi kita harus bisa di dunia juga di akhirat itu bisa Seimbang. gitu. Mm-mm, Manfaatin betul. dengan baik gitu buat menciptakan sebuah habits baru. Ya, betul. Benar. Sangat Nah, aku suka banget sih ceritanya Mbak Ellen yang dia tiap hari ngaji. kayak Menginspirasi banget gitu kayak. Inspirasi. Ya Allah, semoga aku tahun depan bisa kayak Mbak Ellen ya Allah. Amin. Amin. Semoga kita tetap istiqomah buat Ya, ngaji, benar meninggalkan sesuatu yang buruk dan sebagainya, tetap di jalan Allah ya selama bulan Ramadan. Ya sudah seperti itulah. Podcast kita hari ini cukup sekian ya teman-teman. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol banyak sekali. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk klik like, comment, dan and subscribe di subscribe. channel YouTube Mandua Banyuwangi. Dan juga jangan lupa ditontonin video-video podcast kita, bener banget. video-video spesial Ramadan kita. Jangan lupa ditontonin semuanya ya teman-teman. Jangan lupa dikasih like, oke? Oke. Cukup sekian podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.